Halo semuanya, saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar salah satu tulisan Bapak Gereja yang bernama Saint Gregory of Nazianzus. Kali ini kita akan membaca salah satu tulisannya tentang orations atau festal orations, khususnya tentang kelahiran Kristus atau hari Natal. Nah, kita tahu Desember ini adalah di mana kita sedang mempersiapkan masa kelahiran Kristus atau masa Advent, dan biasanya kita mempersiapkan hati kita dengan puasa ataupun banyak berdoa, merenungkan kasih Allah melalui Yesus Kristus, dan yang sekarang terus dicurahkan bekerja melalui Roh Kudus. Dan itu semua adalah satu cooperation antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di mana Bapa mengutus firman-Nya, yaitu anaknya yang tunggal, berinkarnasi, menjadi daging, menjadi manusia, supaya dia bisa memperbarui, memberikan kemanusiaan yang baru, menggantikan kemanusiaan Adam yang lama. Sehingga dengan kemanusiaan yang baru ini, kita bisa dilahirkan menjadi manusia yang baru, manusia yang sesuai dengan kontrak atau natur yang Allah ciptakan, yaitu memulihkan gambar dan rupa Allah yang telah rusak di dalam diri manusia. Nah, kemudian Natal ini akhirnya menjadi sukacita bagi kita ketika ini adalah berita Injil yang menyelamatkan kita, yang terus disuarakan oleh Roh Kudus melalui gereja dan para rasul, dan sampai sekarang ini kita bersukacita menanti, menunggu akan kelahiran Kristus yang adalah awal dari keselamatan kita semua, yang pada puncaknya adalah penebusan Dia di atas kayu salib, seperti Paskah yang kita rayakan. Kemudian Pentakosta, nah itulah di mana Roh Kudus mencurahkan karya penebusan Kristus itu ke dalam hati setiap orang percaya, orang beriman yang memiliki iman kepada Kristus. Di situ Roh Kudus bekerja, berkarya. Itulah Pentakosta. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat apa perenungan Natal kali ini yang saya ambil dari Gregory of Nazianzus. Nah, dia mengatakan bahwa Kristus telah lahir, oleh sebab itu muliakanlah Dia. Kristus datang dari surga, pergilah, jumpailah Dia. Kristus di bumi, tinggikanlah Dia. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, di dalam Mazmur 96 ayat 1. Lalu bersama berseru, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Mazmur 96 ayat 11. Karena Dia yang berasal dari surga sekarang turun ke bumi. 1 Korintus 15:47. Kristus dalam daging, sujudlah dengan gemetar dan sukacita. Mazmur 2 ayat 11, bergemetar karena dosa-dosamu, dengan sukacita karena pengharapan. Kristus lahir dari sang perawan, anak-anak, praktikan kesucian, sehingga engkau bisa menjadi ibu Kristus. Siapa yang tidak menyembah Dia yang awal, 1 Yohanes 1 ayat 1, siapa yang tidak memuliakan Dia yang akhir, dalam Wahyu 1 ayat 17 dan Wahyu 2 ayat 8. Jadi saudara, ini adalah satu sukacita kita karena Kristus telah lahir. Oleh sebab itu, dengan sukacita itu kita memuliakan Allah dengan satu pengharapan bahwa Dia sudah menyucikan kita, dan sekarang kita adalah murid-murid Kristus, ibu-ibu Kristus, kata Gregory Nazianzus. Kemudian poin yang kedua, lagi kegelapan sudah berlalu, terang sudah datang. Lagi Mesir dihukum dengan kegelapan, dan Israel diterangi oleh sebuah tiang. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang pengetahuan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, di dalam 2 Korintus, kita baca bisa dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kemudian dikatakan bahwa hukum tertulis ditarik, roh yang datang menggantikan, bayang-bayang kegelapan telah menghilang, kebenaran datang pada mereka. Melkisedek digenapi, dia yang tanpa ibu menjadi tanpa bapa.
Dia pertama tanpa ibu, kemudian tanpa bapa. Kita bisa baca dalam Ibrani 7 ayat yang ketiga. Kemudian hukum alam tidak berlaku. Dunia di atas, yaitu surga, harus diisi. Kristus memerintahkan, janganlah kita melawan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Mazmur 47 ayat 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Lalu kita lihat Yohanes menyatakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Matius 3 ayat 3. Aku sendiri akan menyatakan kuasa hari ini, yang tidak berdaging mengambil daging, firman menjadi kasar, yang tidak terlihat, yang tak tersentuh disentuh, yang kekal masuk ke dalam waktu. Anak Allah menjadi anak manusia. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Bagi orang-orang Yahudi adalah satu batu sandungan, dan bagi orang-orang non-Yahudi ini adalah satu kebodohan. 1 Korintus 1:23. Biarlah para bidat berbicara sampai lidah mereka sakit. Mereka akan percaya ketika mereka melihat dia naik ke surga. Dan jika tidak, setidaknya ketika mereka melihatnya datang dari surga dan duduk sebagai hakim nantinya. Matius 25 ayat 31. Jadi saudara, ini satu perenungan yang sangat mendalam ya, bahwa Kristus datang untuk keselamatan kita. Sehingga Yohanes menyatakan, persiapkanlah jalan bagi Allah. Sekarang persiapkanlah hati kita untuk kedatangan Dia, sehingga Dia boleh lahir. Bukan hanya 2000 tahun lalu Dia lahir di Bethlehem, di sebuah gua yang gelap, ya, di sebuah palungan yang hina, tetapi Dia juga boleh lahir saat sekarang ke dalam gua hati kita yang gelap, maupun dalam hati kita, pikiran kita yang hina. Dia boleh lahir di dalam hati kita. Itulah Natal yang sejati, Natal yang Tuhan kehendaki untuk kita manusia atau orang-orang yang berdosa. So, prepare the way of the Lord. Persiapkanlah jalan, yaitu hati kita bagi Tuhan, bagi Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Ketika 2000 tahun lalu Natal itu adalah peristiwa historis, tetapi bagi kita sekarang ini adalah satu kelahiran yang kita nanti-nantikan jika Dia lahir ke dalam hati kita. Dan pada saatnya nanti ketika Dia datang yang kali kedua duduk sebagai hakim, Dia boleh mengangkat kita menjadi saudara-saudaranya, menjadi sahabat-sahabatnya. Dia kekal di dalam kerajaan surga. Kemudian bagian yang ketiga, Gregory of Nazianzus itu mengatakan hal-hal ini datang kemudian. Sekarang adalah hari raya Teofani. Memang pada zaman dulu Natal dengan Teofani itu diperingati secara bersama, ya. Teofani itu adalah hari di mana Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, dan pada saat itu kemuliaan Allah Tritunggal bersamaan muncul bersamaan dengan peristiwa baptisan itu. Ya, Allah Bapa dengan suaranya di surga berkenan kepada anaknya, kemudian Roh Kudus dalam wujud burung merpati juga datang menghinggapi. Nah, ini adalah hari raya Teofani, begitu pula hari raya Natal. Karena itu disebut keduanya, sebab dua hari raya ini, yaitu Teofani dan Natal ini, dianggap berasal dari satu realitas, yaitu Allah menampakkan diri kepada manusia melalui kelahirannya. Ya, nah ini penting sekali bahwa Teofani maupun Natal atau Epifania itu adalah dua peristiwa yang sebetulnya sama, di mana eternal being, yaitu Allah itu sendiri, berkenan menampakkan diri
kepada manusia dalam wujud kelahiran maupun wujud Allah yang dalam wujud suara maupun dalam wujud burung merpati. Kemudian di satu sisi dia ada dan selamanya kekal, melampaui segala sebab dan asas, karena tidak ada asas yang lebih tinggi dari asas. Di sisi lain, dikatakan bagi kita dia kemudian muncul bahwa dia yang telah menciptakan kita juga memberi kita keselamatan. Kemudian, atau lebih tepatnya, ketika kita jatuh dari keselamatan karena dosa, di situ dikatakan dia membawa kita kembali kepada dirinya melalui inkarnasi. Namanya adalah Theophany, karena dia muncul, dan Natal, karena dia dilahirkan. Jadi Theophany itu berarti penampakan Allah, sedangkan Natal itu adalah kelahiran Allah itu sendiri. Dan dua-duanya menampakkan diri kepada manusia. Kemunculannya memberikan kita keselamatan. Ya, mengapa? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, ya. Kita sudah jatuh dari keselamatan karena dosa kita. Sekarang dia menampakkan diri, melahirkan dirinya supaya membawa kita kembali kepada diri Allah sendiri. Poin yang keempat, kita lihat di sini. Inilah perayaan kita. Ini adalah perayaan yang kita rayakan hari ini, di mana Tuhan datang untuk hidup bersama manusia, agar kita dapat melakukan perjalanan menuju Allah atau kembali. Karena berbicara dengan demikian lebih tepat, ya, kita kembali kepada Allah yang membuat manusia lama kita dibungkus dengan yang baru. Ya, ini Gregory mengutip dari Efesus 4:22 sampai 24, ya. Manusia lama dibungkus dengan yang baru. Dan seperti dalam Adam, kita telah mati agar kita bisa hidup di dalam Kristus. Ya, dalam 1 Korintus 15:22. Lahir dengan Kristus dan disalibkan bersamanya. Galatia 2:19. Dikuburkan bersamanya. Dalam Roma 6 ayat 4, Kolose 2:12, dan bangkit bersama dia, Efesus 2 ayat 6. Karena itu penting bagiku untuk menjalani perputaran yang baik. Dan ketika hal-hal yang menyakitkan datang dari hal-hal yang menyenangkan, maka dari hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang lebih menyenangkan harus kembali. Karena di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia berlimpah-limpah. Roma 5 ayat 20. Dan jika rasa, ya, atau buah yang terlarang itu dikutuk, Kejadian 2:17, Kejadian 3:6-7, berapa banyak lagi yang dibenarkan oleh sengsara Kristus. Karena itu kita merayakan perayaan ini bukan seperti perayaan kafir, tetapi dengan cara yang saleh, bukan dengan cara duniawi, tapi dengan cara surgawi. Kita tidak merayakan kepentingan kita sendiri, tetapi merayakan Dia yang menjadi milik kita. Atau lebih tepatnya apa yang menyangkut kepentingan Tuhan kita. Hal-hal yang berkaitan bukan dengan penyakit, tetapi dengan penyembuhan. Bukan dengan cetakan pertama, tetapi dengan cetakan yang kedua. Sehingga kita merayakan Natal itu bukan untuk hanya bersenang-senang, tetapi ini merayakan Dia yang menjadi milik kita, merayakan keselamatan kita, merayakan kesembuhan kita, merayakan bahwa kita adalah manusia yang baru, merayakan bahwa kita sudah mati tetapi hidup di dalam Kristus, merayakan kita lahir dengan Kristus dan disalibkan bersamanya, merayakan bahwa kita dikuburkan bersamanya dan bangkit bersama dengan Dia. Intinya, ini adalah perayaan di mana Tuhan datang untuk hidup bersama manusia, supaya kita bisa melakukan perjalanan pulang, perjalanan menuju kembali kepada Tuhan, kepada Allah, sebagai manusia yang sudah baru menggantikan manusia yang lama. Ini menarik sekali ya, bahwa kedalaman makna Natal itu adalah merayakan
kelahiran kita. Bukan hanya kelahiran Kristus secara fisik, tetapi kelahiran Dia ke dalam hati kita secara roh. Ini adalah merayakan kita menjadi orang-orang yang baru. Poin yang kelima, kita lanjutkan. Gregory menyatakan, dan bagaimana merayakan ini? Janganlah kita meletakkan karangan bunga di pintu depan kita, atau mengumpulkan rombongan penari atau menghiasi jalanan. Janganlah kita memanjakan mata atau memikat indera pendengaran kita, atau indera penciuman, atau melacurkan indera perasa atau memuaskan indera peraba. Tetapi ini adalah jalan menuju kejahatan dan pintu masuknya dosa. Ya. Dan kita lihat lagi, ini adalah jalan menuju kejahatan dan pintu masuknya dosa. Janganlah kita diperunak oleh pakaian halus dan mewah, yang keindahannya tidak berguna, atau cemerlangnya batu dan kilauan emas, atau kepalsuan warna yang memalsukan keindahan alam, dan diciptakan bertentangan dengan gambar ilahi. Ini juga bukan pesta pora dan kemabukan. Yang aku tahu pesta pora yang tidak bermoral yang dihubungkan. Karena dari guru palsu datang ajaran jahat, atau lebih tepatnya dari benih jahat mendatangkan hasil panen yang jahat. Janganlah kita membangun tempat tidur jerami yang tinggi, membuat tempat berlindung untuk pesta pora bagi perut kita. Janganlah kita menilai buket anggur, ramuan masakan, harga parfum yang mahal. Biarlah bumi dan laut tidak membawa kita karunia yang tidak bernilai, supaya aku tahu bagaimana menilai kemewahan. Janganlah kita berusaha saling menaklukkan dalam kebinasaan. Bagiku semua yang berlebihan dan tidak perlu adalah kebinasaan, terutama ketika orang lain lapar dan kekurangan, yang diciptakan dari tanah liat dan komposisi yang sama seperti diri kita sendiri. Jadi di sini Gregory Nazianzus mengajak kita untuk memikirkan ya dengan cara apa bagaimana kita merayakan Natal ini. Ya, biarlah kita tidak larut di dalam pesta pora atau sukacita yang berlebihan dan tidak perlu, memuaskan indera-indera kita seperti perut, mata, telinga, dan perasa. Namun pada akhirnya kita melupakan, ya kita pesta pora dan mabuk, kita melupakan esensi penting dari Natal itu sendiri. Tetapi Gregory mengajak kita, marilah kita perhatikan orang-orang yang di sekitar kita, yang lapar, yang kekurangan, yang diciptakan sama seperti kita. Tetapi mereka juga perlu merasakan sukacita bersama dengan kita. Yang menarik, dia katakan, janganlah kita membangun tempat tidur dari jerami yang tinggi. Ya, jerami kita tahu itu adalah bahan yang mudah sekali terbakar dan hancur. Ya, walaupun kita membangun tinggi-tinggi, tetapi akan ambruk seketika ketika terbakar oleh hawa nafsu. Begitu juga dengan hidup kita. Ya, kita tidak boleh berlarut-larut di dalam pesta pora ataupun kemewahan akan indera kita. Oke, janganlah kita menilai membuat tempat berlindung untuk pesta pora bagi perut, ramuan masakan, harga parfum yang mahal, kata Gregory. Tapi biarlah kita tidak tahu, kita tidak hidup di dalam kemewahan, tetapi di dalam kesederhanaan. Oleh sebab itu Tuhan datang bukan dalam kemewahan, tetapi di dalam kesederhanaan untuk mengajarkan kepada kita arti dari kesederhanaan dan kecukupan. Yang keenam, kita akan lihat apa yang Gregory tuliskan. Marilah kita serahkan hal-hal ini kepada orang-orang Yunani, ya orang-orang kafir dalam kemegahan dan perayaan mereka. Mereka menyebut dewa-dewa mereka yang menikmati asap yang naik dari lemak hewan yang dikorbankan, dan demikian melayani dewa mereka dengan perut mereka. Mereka menjadi perancang dan pemakrasa kejahatan,
serta bersatu dengan iblis-iblis jahat. Tetapi jika kita menyembah Sang Firman, entah bagaimana harus memiliki kemewahan, marilah kita memiliki kemewahan firman Allah dan hukum Allah dan kisah-kisahnya, terutama yang menjadi dasar dari perayaan hari ini. Ya, yang bahwa kemewahan kita mungkin mirip dan tidak asing dengan orang yang memanggil kita. Jadi ini menarik sekali, biarlah kemewahan itu menjadi orang-orang yang non percaya. Tetapi mari kita bermewah dalam firman Allah dan hukum Allah, menyembah Sang Firman, mewah dalam kisah-kisahnya, mewah di dalam memperingati, melakukan apa yang Yesus kerjakan. Inilah kemewahan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang terpanggil. Kemudian Gregory melanjutkan, apakah kamu ingin saya, karena saya adalah tuan rumah Anda hari ini, mengatur di hadapan kamu, para tamu, baik saya, dalam sebuah wacana yang berlimpah dan mewah, agar kamu bisa mengetahui bagaimana seorang asing dapat memberi makan penduduk setempat dan penduduk pedesaan di kota itu. Dan dia yang tanpa kemewahan dan miskin serta tunawisma, memberi mereka makan yang kaya dalam kekayaan. Saya akan mulai dari titik ini. Sucikan pikiran dan pendengaran dan pikiranmu, kamu yang menikmati kemewahan seperti ini, karena wacananya adalah Allah dan hal-hal ilahi, sehingga kamu bisa pergi setelah benar-benar menerima kemewahan yang tidak kosong. Wacana ini pada saat yang sama akan sangat penuh dan ringkas, sehingga tidak membuat kamu sedih dengan kemiskinannya atau menyebabkan ketidaksukaan. Ya, jadi Gregory mengajak di poin yang keenam ini supaya kita hidup di dalam kesederhanaan, memperhatikan orang-orang yang susah, yang lapar, yang miskin, untuk memberi mereka makan, untuk bisa memberi mereka kekenyangan. Ya, sehingga dengan cara seperti ini kita tidak hidup dalam kemewahan, tetapi kita mewah di dalam kaya akan firman Allah dan melakukannya. Poin yang ketujuh, Gregory menyatakan bahwa Allah ada dari dulu, sekarang, dan akan datang. Atau lebih tepatnya ada dulu dan akan datang di dalam waktu dan natur kita. Dia yang ada memberitahu nama ini ketika dia berbicara dengan Musa di gunung. Ya, dan saya lihat dalam Keluaran 3 ayat 14. Karena menyatukan segala sesuatu dalam dirinya, dia memiliki keberadaan, tidak ada awal maupun akhir. Dia seperti lautan makhluk yang tak terbatas dan tak terhitung, melampaui semua pikiran, waktu, dan alam. Dia hanya bisa digambarkan oleh pikiran, dan ini dengan cara yang samar dan biasa. Bukan langsung berkaitan dengan dirinya, tetapi dari hal-hal sekitarnya. Gambarnya dikumpulkan dari berbagai hal ke dalam satu representasi khusus kebenaran, yang hanya sebentar dipahami dan sulit dimengerti. Dia menerangi batin kita ketika kita memang telah disucikan, dan tampilannya seperti sambaran kilat yang tidak bertahan lama. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan. Seperti sejauh itu yang dapat kupahami, yang ilahi, menarik kita ke arah dirinya sendiri, karena ada yang sepenuhnya tidak dapat dipahami adalah tidak terhalang dan tidak terpikirkan. Kemudian dikatakan lagi, namun seseorang bertanya-tanya pada hal-hal yang tidak dapat dipahami, dan dia menginginkan objek keajaiban yang lebih jelas, dan menghendaki menyucikannya, dan membuatnya menjadi berhala, bercakap-cakap dengan orang-orang yang dekat dengannya. Allah dipersamakan atau dipersatukan dengan para dewa, seperti dalam Mazmur 82, 1 dan 6. Dan karena sekarang kita melihat dalam cermin
satu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Ya, Gregory mengutip 1 Korintus 13 ayat 12. Kemudian dikatakan lagi di sini, poin yang ke-8, keterbatasan kita direnungkan dalam dua cara. Ya. Berkenan dengan yang awal dan akhir. Yang keduanya adalah tanpa batas. Ketika pikiran menatap dengan mantap kedalaman yang di atas, dari perspektif ini ia menyebut sebagai yang awal yang tanpa batas. Namun ketika memandang apa yang ada di bawah dan apa yang terjadi selanjutnya, ia menamainya kekekalan dan tidak bisa dibinasakan. Dan ketika ia memandang keseluruhan bersama-sama, itulah kekekalan. Karena kekekalan bukanlah waktu atau bagian dari waktu. Ya. Juga tidak dapat diukur, tetapi yang seolah-olah dapat diukur oleh pemahaman kita. Kemudian Gregory melanjutkan, bagi saya karena kekekalan bukanlah waktu atau bagian dari waktu, juga tidak dapat diukur, tetapi yang seolah-olah dapat diukur oleh pemahaman kita, diukur dengan pergerakan matahari, adalah makhluk keabadian. Karena ia bersifat ada sama-sama dengan makhluk lain, seolah-olah itu adalah semacam gerakan dan interval waktu. Nah, di sini Gregory merefleksikan ya tentang Allah, ya, karena ini bukan waktu yang melampaui hal-hal. Ini, ya, perhatikan, kita di sini bukanlah teologi, tetapi oikonomia, yaitu persekutuan antara teologi itu sering merujuk pada diskusi tentang Allah dalam diri Allah sendiri. Istilah oikonomia itu maksudnya merujuk pada diskusi tentang hubungan Allah dengan dunia yang diciptakan, termasuk rencana keselamatan ini melalui inkarnasi Yesus Kristus. Karena aku mengatakan Allah, maksudku Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Keilahian tidak keluar dari ini. Kalau kita memperkenalkan sejumlah dewa, jangan sampai kita dikutuk dengan kemiskinan keilahian. Baik dihakimi karena kekuasaan Yudaisme atau maraknya Hellenism. Kejahatan sama ditentukan dari kedua hal tersebut. Maka inilah Maha Kudus yang terselubung oleh serafim dan dimuliakan dengan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya 6 ayat 3. Menyatu dalam satu keilahian yang dijelaskan oleh orang lain yang mendahului kita dengan yang cara paling indah dan mulia. Ya. Kemudian kita lanjutkan poin yang ke-9. Namun tidak cukup kebaikan hanya sebatas direnungkan, tetapi perlu dicurahkan dan disebarluaskan sehingga akan ada lebih banyak yang menerima kebaikan. Sebab itu pertama-tama ia memikirkan dengan kuasa ilahi dan surgawi. Dan pikiran itu adalah tindakan diselesaikan oleh firman dan disempurnakan oleh roh. Ya. Dan dengan demikian diciptakan pancaran kedua, malaikat-malaikat. Hamba dari pancaran pertama, yaitu roh-roh atau sejenis api tidak berwujud dan tanpa tubuh. Aku ingin mengatakan bahwa mereka tidak bergerak menuju kejahatan dan hanya bergerak menuju kebaikan.
karena mereka ada di sekitar Allah dan yang pertama diterangi oleh Allah. Jadi di sini Gregory berbicara tentang penciptaan malaikat, ya. Kemudian, namun aku dibujuk untuk mempertimbangkan dan mengatakan bahwa ada yang jatuh, yaitu Lucifer. Ya. Jadi di sini ada apa namanya? Ada dikatakan Lucifer yang disebut jatuh. Ya, kita bisa lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Ya, Lucifer itu artinya pembawa terang, ya, karena pancarannya, tetapi menjadi gelap karena kesombongan dan pemberontak dari pengikutnya. Nah, yang adalah perancang kejahatan melalui pelarian mereka dari yang baik, ya, menghasut kejahatan di dalam kita. Nah, di sini Gregory menyatakan bahwa Lucifer itulah yang harusnya dekat dengan terang itu malah jatuh dan memberontak bersama dengan para pengikutnya. Poin yang ke-10, sehingga karena alasan ini alam malaikat diciptakan, setidaknya sejauh yang saya bisa selidiki. Karena alam ciptaan pertama ini, yaitu alam malaikat, indah bagi Allah. Ia memikirkan alam ciptaan atau dunia material. Ya, alam ciptaan pertama non material, tidak ada tubuh jasmani. Nah, alam ciptaan dunia ini material dan kita diciptakan manusia ini bertubuh jasmani. Kedua yang dapat dilihat, terdiri dari cakrawala dan bumi dengan sistem serta gabungan realitas yang ada di antara mereka. Ini patut dipuji karena disposisi yang baik dari setiap hal, tetapi lebih terpuji karena keterhubungan dan harmoni yang baik dari keseluruhannya. Karena setiap hal disesuaikan dengan baik dengan yang lain dan semua untuk semua ke dalam realisasi penuh dari satu dunia. Ya. Nah, ini adalah alam material kita. Semuanya berjalan dengan harmoni. Ya. Dan Allah sendiri telah menunjukkan bahwa Dia mampu menciptakan tidak hanya natur yang serupa dengan dirinya sendiri, tetapi juga apa yang sepenuhnya asing baginya. Namun mungkin orang bertanya, apa hal-hal ini untuk saya? Pacu kuda poni Anda ke arah tiang gawang. Selidiki untuk apa perayaan Natal itu dan alasan mengapa kita duduk mendengarkan kamu hari ini. Kemudian yang ke-11, sejauh ini persepsi pikiran yang dibedakan satu sama lain dengan cara ini tetap berada dalam batas mereka sendiri dan memikul dalam diri mereka sendiri kemegahan firman pencipta. Mereka diam-diam memuji kebesaran karya-karyanya dan menjadi bentara yang terdengar dari kejauhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tetapi belum ada perpaduan keduanya. Jadi, karena ingin mewujudkan ini, Sang Pencipta juga menciptakan satu makhluk hidup, perpaduan dari alam malaikat dan dunia materi. Ya. Jadi yang pertama Allah menciptakan malaikat, kemudian Allah menciptakan dunia materi, lalu Allah menciptakan manusia untuk memadukan antara roh alam malaikat dan dunia materi. Nah, ini artinya kodrat yang tidak nampak dan nampak itu menjadi satu di dalam diri manusia. Dan setelah mengambil tubuh dari materi yang telah diciptakan, ia menghembuskan nafasnya dirinya sendiri. Kejadian 2:7, yang pastinya adalah jiwa yang berintelek dan gambar Allah yang dibicarakan oleh Alkitab. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Manusia adalah satu sejenis dunia kedua, kompleks namun kecil. Ditempatkan di bumi, malaikat lain, penyembah yang menjaga ciptaan yang kelihatan, makhluk yang memiliki ide, penguasa dari segala sesuatu di bumi, tunduk
pada apa yang di atas, duniawi dan surgawi. Sementara dan abadi, dapat dilihat dan berintelek, kebesaran dan kerendahan hati. Ia sekaligus roh dan daging. Roh karena rahmat, daging juga karena kesombongan. Ya. Dan ini Gregory menjelaskan tentang siapa manusia, ya, yang diperpaduan dari roh dan dunia materi dan non materi. Roh karena rahmat, daging karena kesombongan, dapat terus memuliakan penolongnya, menderita dan dalam penderitaan, ingat dan dikoreksi. Jika ia memiliki ambisi kesombongan. Manusia adalah makhluk hidup yang dilatih di bumi dan dipindahkan ke tempat lain. Dan untuk menyelesaikan misteri ini dilahikan melalui ketaatan pada Allah. Ya. Nah, kalimat ini berbicara tentang Allah yang mempersatukan jiwa dengan tubuh. Ketika seorang manusia diciptakan, memisahkan jiwa dari tubuh pada saat kematian dan menyatukannya kembali pada saat kebangkitan nantinya. Nah, ini menarik ya tentang siapa manusia di mana Kristus datang untuk manusia tersebut. Nah, kemudian manusia ini ditempatkan di Firdaus atau Taman Eden. Kejadian 2, 8 sampai 15. Apapun yang ada di taman itu pada waktu itu manusia yang menentukan, sehingga kebaikan akan menjadi milik manusia yang memilihnya, tidak kurang dari Allah yang menyediakan benih-benihnya. Manusia adalah seorang pembudidaya pohon abadi, Kejadian 2:15, yang memiliki pikiran ilahi, baik yang sederhana maupun yang lengkap. Dia telanjang, Kejadian 2:25, karena kesederhanaan dan kehidupannya yang bebas, penuh intelek, jauh dari ketertutupan. Karena kondisi seperti itu cocok untuk manusia yang ada di awal. Allah memberinya hukum sebagai bahan untuk menentukan nasib sendiri. Dan hukum itu adalah perintah yang menunjukkan tanaman mana yang ia boleh makan dan yang mana yang ia tidak boleh sentuh. Kemudian dikatakan, dan itu adalah pohon pengetahuan, Kejadian 2, 16-17, yang tidak ditanam sejak awal dengan cara yang jahat atau terlarang melalui iri hati. Jangan biarkan musuh-musuh Allah mengibas-ngibaskan lidah mereka ke arah itu dan menilu si Urah. Kejadian 3, 1-3. Tetapi akan baik jika dimiliki pada waktu yang tepat. Sebab pohon itu adalah perenungan. Menurut perenunganku sendiri, yang hanya aman bagi mereka yang memiliki pengetahuan matang untuk menyentuhnya. Tetapi pohon itu tidak baik bagi mereka yang masih sederhana dan mereka yang rakus dalam nafsu mereka. Nah, ini berbicara tentang kejadian manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya. Kemudian dikatakan, seperti halnya makanan orang dewasa, tidak berguna bagi mereka yang masih bayi dan membutuhkan susu. Ya. Nah, ini kita bisa lihat, dia hanya orang yang matang, yang dewasa, yang bisa menahan segala godaan pengetahuan dari pohon tersebut. Ya, dalam 1 Korintus 3:2, 1 Petrus 2:2. Tetapi setelah iri hati iblis dan perlakuan iri hati perempuan itu, keduanya lebih lembut dan persuasif di hadapan Adam, laki-laki. Sayang dia lupa perintah yang diberikan kepadanya dan menyerah pada rasa pahit. Kejadian 3:6. Dan sekaligus dia dibuang dari pohon kehidupan. Kejadian 2:9, Kejadian 3:24. Dan dari Taman Eden tentunya, Kejadian 3:23. Dan dari Allah karena pelanggaran dan mengenakan pakaian dari kulit, Kejadian 3:21. Yang mungkin merupakan daging yang lebih kasar dan fana dan pemberontak. Dan untuk pertama kalinya ia mengenal malu dan bersembunyi dari Allah.
Kejadian 3 ayat 7 sampai 8. Kemudian, dan dia mendapat pelajaran dari ini. Kematian adalah upah dosa. Bahwa kejahatan itu tidak kekal atau abadi, sehingga hukuman menjadi kasih bagi umat manusia. Karena itu aku diyakinkan Tuhan menghukum atau menghakimi. Kemudian yang ke-13, manusia pertama kali dididik dengan berbagai hal ya untuk meresponi dosa-dosa yang telah terjadi. Misalnya melalui firman, hukum, melalui para nabi, ya, melalui berkat, melalui hukuman, melalui banjir, melalui perang, melalui kekalahan, penyakit, dan sebagainya. Ini adalah education yang Gregory bilang diajarkan kepada manusia supaya mereka takut akan dosa. Ya, ini tanda-tanda dari surga, tanda-tanda dari udara, dari bumi, dari laut, bahwa hukuman itu bisa datang dari mana saja. Dan berbagai perubahan terjadi dalam diri manusia, kota, bangsa. Nah, semua ini Allah itu dengan cemburu menghapus semua kejahatan pada akhirnya. Ya, pada akhirnya yang sakit membutuhkan obat untuk disembuhkan. Ya, para pembunuh, penyembah berhala, sumpah palsu, penzina, dan semua kejahatannya, penyembah berhala, itu pada akhirnya the transfer ya dari pencipta akhirnya menyembah kepada bukan pada pencipta tetapi dicipta. Nah, ini tentunya membutuhkan satu pertolongan yang besar. Bagaimana mereka kembali menyembah pencipta itu sendiri. Manusia tentu tidak bisa. Jadi firman Allah itu sendirilah yang akhirnya datang ya, yang ada di dalam kekekalan, datang untuk menyembuhkan itu semua. Ya, dikatakan di sini dia adalah the principle from the principle, light from the light, terang berasal dari terang, sumber terang, kekal, imprint, model cetakan kita, model kecantikan manusia, immutable seal, ya, jaminan yang tidak bisa keliru, yang atau tidak bisa dibatalkan, and then image yang sempurna, ya, dia adalah definition and explanation of his father, ya, pancaran definisi atau explanation dari bapaknya. Dia mendekati image-nya dan menjadi daging, karena kedagingan kita sendiri telah kalah dengan kedagingannya dosa, ya, sehingga dia memurnikan itu kembali. Dan di dalam semua halnya dia menjadi manusia kecuali karena dosa. Dia dikandung dari perawan Maria, ya, kemudian di mana sang perawan ini dikuduskan baik roh dan jiwanya oleh Roh Kudus, sehingga dia dipakai untuk mengandung firman Allah tadi, ya. Dan dia datang menjadi manusia melalui Virgin Mary, melalui Maria, and then dia memiliki flesh akhirnya dan spirit, ya, dan kemudian semuanya yang satu mengilahikan, yang satu diilahikan. Jadi dalam naturnya Kristus itu flesh dan spiritnya satu adalah natur ilahi, satu diilahikan. Ini adalah satu new mixture, itulah Kristus. Ya, so he comes forth, God, with what he has assumed, one from two opposite, flesh and spirit, the one divine and the other divine, or new mixture. Nah, ini adalah satu paradoxical blending, kata Gregory, ya, bahwa natur Kristus itu adalah satu paradoxical. Dia yang datang jadi manusia,
Yang diciptakan menjadi tercipta. Uncreated is created. Yang tidak terkandung menjadi contain, terkandung. Ya, melalui intervention of the rational soul. Okay? Yang memediasi, menjadi perantara antara yang ilahi dan yang daging. Dialah yang memperkaya yang miskin, yang rich, yang it becomes poor. He is made poor, dia dibuat miskin di dalam kedagingannya. That I might be enriched, supaya kita bisa diperkaya melalui divinity-nya. Nah, ini adalah satu kutipan dia yang sangat terkenal ya. Dia yang memperkaya kita yang miskin, dia yang membuat kita yang miskin dalam daging, akhirnya menjadi kaya di dalam keilahian. Dia yang penuh akhirnya mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya dari kemewahan dia, kemuliaan dia, ya. Dan kemudian supaya kita tuh bisa ikut serta di dalam kepenuhan dia atau kemuliaan dia. What is the well of his goodness? What is this mystery concerning to me? Ya, apa arti misteri Natal ini bagi kita? Artinya kita berpartisipasi in the divine image, di dalam gambar ilahi. Ya. And I did not keep it. He participate in my flesh. Kristus ambil bagian dalam daging untuk to save the image, menyelamatkan gambar itu, dan membuat yang flesh itu menjadi immortal atau kekal. Dia membagikan kepada kita satu persekutuan yang kedua. Yang pertama tadi Adam ya, second communion. Nah, much more lagi paradoxical than the first. Ya, dia memberikan kita a share what is superior, membagikan kembali menjadi kita superior seperti Adam yang pertama. Now he share in what is inferior. This is more like God-like than the first. Ini lebih God-like ya daripada yang pertama. To those who can understand, is more exalted. Jadi bagi kita yang mengerti ini, lebih dimuliakan. Nah, saudara-saudara, kita lihat Natal bagi kita, it is wonderful, ya. Dia yang full empty ourselves, empty himself, supaya kita bisa full in hisness, ya. In kita bisa participate in his fullness. Dia yang enrich kita, ya, through his divinity. Gitu. Dia yang uncreated is created, uncontained is contained. Ya, yang memediasi between the divinity and the corners of flesh. Kemudian yang ke-14 dikatakan the dark one speaking of the light, the uneducated speaking of wisdom. Ya, bahkan orang-orang dunia tidak mengerti akan hal ini, bahwa Christ died in vain. Kristus mati dengan sia-sia. The unthankful creature fashioned by the evil one. Ini adalah orang-orang yang jahat. Do you bring as a charge against God his good deed? He is small because he is humble for your sakes. Yeah. Do you accuse the good Savior because he went to the one who strayed? He who laid down his life for the sheep, and to find the stray on the mountains and the hill where you offer sacrifice. And having found it, took it out soldier, on which he carried the cross. Jadi bagaimana gembala yang baik itu mengorbankan dirinya untuk kita, supaya kita menjadi hidup. Dialah yang membawa salib itu. Dialah yang membawa kehidupan itu pada diri kita. Ya. Akankah kamu menuduh dia hanya mati dengan sia-sia? Ya. Dia datang dengan dagingnya, ya, membersihkan rumah bait Allah dari sarang penyamun, membersihkan the world of sins, ya. Search for the coin, to the royal image covered with a heap of passion, then calls together his friends. Angelic powers, once he has found the coin and makes participant in his joy, those angels initiate into the mystery of his saving plan. Jadi dia yang datang mencari koin yang hilang itu. Dan koin yang hilang itu ditemukan, akhirnya membuat malaikat
di surga itu bersuka-cita karena ditemukannya. Nah, apakah kita menuduh dia, ya, karena terang yang paling terang itu, follow the Lamb, his forerunner John, and the world follow the voice, and the bridegroom follow the friends of the bridegroom, who prepare for the Lord as a chosen people, and through water purify them before and for the Spirit. Jadi kita lihat bagaimana Natal kemudian berinkarnasi dan melakukan karya-karya keselamatan, dan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Tetapi iblis, para pembunuh, tidak senang dan malah menuduh Allah. Dan ini harusnya tidak terjadi kepada kita dalam momen Natal ini. Ya, dia mencuci kaki para murid, dia menunjukkan bagaimana yang kerendahan hati tersebut. Ya, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya sampai ke tanah, ya, lalu dia ditinggikan setinggi-tingginya sampai ke surga. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita lihat dia makan bersama dengan pungut cukai, dia tinggal di rumah pungut cukai, dan membuat pungut cukai itu menjadi murid-muridnya. Ini adalah salvation of sinner pada akhirnya. Ya, the salvation of sinners, dia datang untuk orang-orang yang berdosa. Ya, dia adalah physician, sang tabib, sang dokter yang merawat yang sakit dan yang memberi kesehatan kembali. Jadi melalui compassion-nya, belas kasihannya, kasihnya, dia menyelamatkan kita, ya, dan kita tidak lagi jatuh ke dalam kesesatan kita. Poin yang ke-15, dia diutus, tetapi sebagai manusia, dia memiliki dua natur. Dia bisa capek, lapar, haus, ya, dia bisa dipenuhi dengan kemarahan, kesedihan, ya, melalui hukum dari kerja tubuh itu. Tetapi itu semua terjadi di bawah hukum, di bawah natur manusia dan bersinergi dengan natur ilahinya. Jadi baik antara apa yang terjadi pada the law of the body itu tidak bertangan dengan the law of the divine. Ya, nah kita lihat di sini the good will of the Father mengutus anaknya itu, ya, dan bagaimana dia honoring, ya, memuliakan firman itu, and then dan di sini dikatakan Allah memuliakan dia, membangkitkan dia, dan membawa dia ke surga. Dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan inilah adalah the Father's good will, mengutus dia serendah-rendahnya ke bumi, tetapi memuliakan setinggi-tingginya, extended, naik ke atas surga. Nah, di sini kita lihat bagaimana Allah itu honor, ya, and then kita juga bagaimana kita honor our God in that way. Oke. Kita masuk ke bagian yang ke-16. Kita lihat bagaimana purification of Jesus di Sungai Yordan. Itulah purifikasi kita. Ya, bagaimana dia he cleans, dibersihkan untuk pemurnian dari air. Begitu juga kita membutuhkan purification itu, membutuhkan air itu. And then suara Allah berkenan dan dia menerima testimoni kesaksian dari Roh Kudus. Ya. Kemudian dia dicobai dan menaklukkan segala cobaan dan dilayani oleh para malaikat. Dia menyembuhkan setiap penyakit dan setiap kelemahan. Dia memberikan kehidupan bagi orang mati, atau dia membangkitkan orang mati. Nah, ini adalah satu kehidupan yang kita nikmati, ya, bahwa mati
memperoleh keselamatannya dalam kehidupan. Dia mengusir roh-roh jahat. Dia mengusir demons atau iblis, dan memberikan makan yang kenyang kepada orang-orang yang lapar. Dia berjalan di atas air. Dia dikhianati dan disalibkan. Dan disalibkan untuk dosa-dosa kita. Dia dikurbankan seperti anak domba itu. Ya. Dan dia dipersembahkan seperti persembahan oleh imam. Dia dikuburkan seperti manusia, dibangkitkan sebagai Allah, dan juga naik. Dan dia akan kembali dalam kemuliaannya. Nah, how many celebration, kata Gregory, yang kita bisa persiapkan untuk misteri Kristus ini. Dan itu semua adalah satu tujuan, yaitu untuk kesempurnaan kekudusan kita. Ini adalah refashioning and restoration to the state of the first Adam. Ya, jadi apa yang Kristus lakukan dari inkarnasinya, karya penyelamatan dia, naik ke surga, itu semuanya adalah untuk one completion, my perfection, refashioning and restoration, supaya kita itu menjadi seperti Adam yang diciptakan pertama itu. Sehingga marilah kita merayakan Natal ini ya dengan leap for joy, bersukacita, ya, like seperti Yohanes di dalam rahim ibunya Elizabeth melompat dengan girang, dengan sukacita ketika mendengar atau merasakan akan kehamilan dari Bunda Maria. Like Daud, ya, ketika tabut itu datang, dia begitu bersukacita. Nah, ini seperti kita menantikan Natal ini adalah satu leap for joy, satu sukacita. Kenapa? Karena kita release from the bonds of birth, ya, karena kita dibebaskan dari ikatan-ikatan kelahiran. Honor little Bethlehem, ya, which has brought you back to paradise, membawa kita kepada surga. Bow before the manger, ya, bersujud di bawah palungan, seperti kita bersujud memohon agar kita diberi makan oleh firman itu. Ini luar biasa, kata Gregory, ya. Bow before the manger, through which you were without reason have been fed by the word. Ya, kita seperti beggar, kita di palungan itu kita mengais-ngais makanan supaya kita diberi makan oleh firman itu. Kita tahu seperti ox, ya, yang kalau kita lihat di dalam ikon Natal itu ada benteng, ya, dan ini ada donkey, ya, keledai, dan ini mereka adalah pure and under the law, dan yang mempersiapkan bayi itu, menghangatkan bayi itu, ya, sang firman tadi, dan ikut bersukacita bersama dengan kelahiran Kristus. Ya, lalu ada orang Majus yang mengikuti bintang, mempersembahkan emas, minyak, dan kemenyan. Ini adalah untuk menghormati dia sebagai raja dan sebagai Tuhan dan sebagai yang akan mati. Ya, kemenyan itu mempersiapkan kematian dia. Nah, mur itu satu persembahan, ya, emas itu untuk raja, kemudian kemenyan itu bagi Allah, kemudian mur atau minyak mur ini adalah satu persembahan untuk mempersiapkan kematian dia. Nah, ini adalah satu, kemudian gembala yang datang memberikan nyanyian dengan sukacita, menyanyikan hymns, ya, dan lalu para malaikat, ya, bernari bersukacita. Nah, ini adalah satu celebrations baik di surgawi maupun di bumi, ya,
Di bumi kita bisa melihat para binatang, dan para gembala, orang Majus, ya, itu celebration. Begitu juga dengan para malaikat. For I am persuaded that mereka semua yang heavenly and earthly itu rejoice and celebrate bersama dengan kita hari ini. Ya, because they love humankind. Mereka mengasihi manusia dan love God, mengasihi Allah. Seperti Daud, ya, represent them ascending with Christ after his passion as they come to meet him and exhort each other to live up the gates. Kemudian yang terakhir, poin yang ke-18, kita bisa lihat di sini bagaimana kelahiran Kristus, begitu sukacita dan dalam satu kesederhanaan. Tapi kita lihat juga ada orang-orang di sekitar Kristus yang membenci dia. Ya, Raja Herodes membunuh anak-anak. Kemudian Ya, dia dikorbankan, ya, Yesus nanti akan dikorbankan. Anak-anak itu menjadi satu murder yang terjadi, ya, satu sacrifice yang memiliki usia yang sama seperti Kristus. Mereka disacrifice di hadapan sebelum sacrifice yang sejati itu, yaitu Kristus itu. Dia mengungsi ke Mesir, ya, menghilang dari Herodes. Oke. Nah, karena memang belum waktunya Kristus itu dibunuh. Kristus tinggal menunda di Mesir, ya. Sebab dari Mesirlah, ya, call him from Egypt, dari Mesirlah dia akhirnya disembah. Oke. Ini adalah satu perjalanan, ya, di mana semua tahap kehidupan Kristus dan kuasanya itu terjadi. Be purified, be circumcised. That is, remove the veil that has surrounded you since birth. Now, after this teaching in the temple, this necessary to suffer this. You will escape from those throwing the stone. Dan kita tahu bahwa Kristus memang dihujani batu, dihina, disiksa, ya, juga di hadapan Herodes. Dan ini adalah membuat kita merasakan, ya, bahwa pengorbanan dia, yang mulai dari kelahiran dia, banyak bayi-bayi yang dibunuh pada pemerintahan Herodes lagi, begitu juga dia merasakan pahit pembunuhan itu. Ya, tetapi seperti bayi-bayi yang dibunuh pada masa waktu Yesus masih bayi, ini adalah seperti satu membuat bahwa sang bayi ini nanti akan dibunuh untuk memusnahkan semua yang jahat. Dan akhirnya Gregory mengatakan bahwa dia akan dibangkitkan dan akan dimuliakan dan akan memerintah, ya, dan akan disembah, dimuliakan di dalam Allah Tritunggal. Nah, inilah yang menjadi pengertian kita akan Natal ini, ya, bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu, walaupun banyak terjadi pembunuhan dan Yesus sendiri disalibkan, tetapi ini semua adalah mempersiapkan jalannya satu puncak karya keselamatan itu, ya, bahwa dia menyingkir ke Mesir dan akan kembali menjadi korban untuk keselamatan kita. Oleh sebab itu, marilah kita yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita terus memuliakan Dia
menjadikan Dia Tuhan di dalam hidup kita, menjadikan Dia sovereign dan memuliakan Dia selama-lamanya. Amin. Dan ini yang bisa saya bagikan untuk renungan kali ini tentang orasi dari Gregory of Nazianzus untuk kita, sehingga ini boleh menambah semangat sukacita kita menyambut Natal, dan kita bisa mengerti, memahami kasih Allah dalam hidup kita yang begitu besar untuk kita. Dan marilah kita hidup di dalam Kristus untuk memuliakan Dia dan menyembah Dia selama-lamanya. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Merry Christmas.